Dia dibesarkan bersama dengan kawanan serigala sejak kecil. Seorang pria naik gunung untuk menebang kayu. Tiba-tiba dia melihat seekor ular berusia ribuan tahun sedang bertelur. Dia ketakutan dan segera berjongkok di samping untuk mengamati. Kemudian, pria itu mengeluarkan sebuah belati besar. Dia hendak menyerang ular raksasa yang sedang bertelur di depannya. Tidak disangka, ada seorang wanita cantik turun dari langit, sedang dikejar oleh seseorang. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian hitam dengan satu pedang langsung menjatuhkan wanita cantik itu. Wanita cantik yang terluka. Dia pikir dia pasti akan mati. Tapi ternyata pria itu dengan cepat menyelamatkan wanita cantik itu. Setelah pria itu membawa wanita cantik itu ke dalam gua, wanita cantik itu malah membalas dengan kejahatan, menjatuhkan pria itu ke tanah. 5 menit kemudian, keduanya bangun. Wanita cantik itu langsung menyerang dengan pedang, menunjukkan sikapnya kepada pria itu, menyimpan kejadian tadi dalam hati. Jika tidak, dia pasti akan mati. Lalu dia mengeluarkan sebuah kantong uang perak. Itu adalah upah untuk pria itu. Pria itu baru saja bangkit. Tiba-tiba dia sadar bahwa dengan sekali pukulan sembarangan, dia berhasil memecahkan batu. Ini adalah kemampuan mengeluarkan tenaga dalam. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh mereka yang naik ke tingkat 3 Lingwu. Dan tepat pada hari kemarin, pria itu masih menjadi pecundang yang tidak bisa berlatih. Tapi ketika pulang hari itu, ternyata dia menemukan tunangan dan murid senior keluarga, Lu Linfei. Diam-diam tidur bersama. Dia langsung marah dan siap untuk berkelahi. Tapi Lu Linfei adalah orang yang paling berbakat dalam keluarga. Dengan satu pukulan langsung, pria itu terlempar dan pingsan setelah muntah darah. Kemudian mereka melemparkan pria itu ke dalam kandang babi. Biarkan dia menghadapi nasibnya sendiri. Tapi pria itu tidak mati. Bahkan di saat putus asa, dia menerima warisan tak terduga dari Dewa Petir 9 Warna. Dia berlatih semalaman dan mengalami perubahan yang luar biasa. Kekuatan pemuda itu juga mengalami perubahan yang luar biasa. Dia langsung ingin membalas dendam. Tidak disangka saat melihat ayah dan kakaknya diusir dari keluarga. Melihat adegan ini, pria itu juga malas berbicara. Dia langsung bertarung dengan sang ahli keluarga. Pria itu hanya menggunakan 30% kekuatannya, dan berhasil mengalahkan mereka semua. Melihat ini, adik laki-laki Lu Linfei maju dan mulai bertarung dengan pria itu. Lebih kuat. Namun pria itu telah berubah sejak saat itu. Meskipun dia berada di tingkat yang lebih rendah darinya. Namun mereka berdua bertarung dengan sengit. Tunangannya melihat bahwa dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, dan pergi dengan orang-orangnya. Dia bersiap untuk mengajar Lu Linfei. Selama waktu berikutnya, pria itu mulai berlatih dengan gila. Dia berusaha keras untuk persaingan besar keluarga beberapa hari kemudian. Namun pada hari ini, dia bahkan mendengar pelayan rumah membicarakan kembalinya sepupunya. Dia segera pergi mencari sepupunya dengan senang hati. Tidak disangka dia melihat Lu Linfei sedang mengganggu sepupunya. Dia marah seketika. Dengan satu pukulan, dia menjatuhkan semua orang yang ada di sekitarnya. Lu Linfei terkejut melihat kekuatan pria itu. Namun tingkatannya sekarang lebih tinggi. Dia langsung melepaskan kekuatan tingkat ke-6 Lingwu. Menekan pria itu hingga tidak bisa bergerak. Kemudian hampir saja dia memaksa pria itu untuk berlutut. Ketika pria itu hampir tidak bisa bertahan, kepala keluarga Lu Jia menghentikan semuanya. Setelah memahami kronologinya, dia bahkan tidak menyalahkan Lu Linfei. Dia bahkan berencana untuk menikahkan sepupunya setelah kompetisi keluarga selesai. Menikahkan sepupunya dengan dia. Mendengar ini, pria itu langsung mengutuk kepala keluarga. Orang tua yang lucu. Tuan muda yang lucu, kau mencari mati. Kau berani menghina kepala keluarga. Pria sombong. Kau tidak bisa membedakan benar dan salah. Sekarang, kau akan membuat cucumu menikahi cucumu yang lain. Benar-benar lucu sekali. Begitu kotor dan jahat. Kau benar-benar tidak pantas menjadi kepala keluarga. Anak kecil yang mencari mati. Xiaoming. Ini adalah kekuatan di atas tingkat Lingwu. Kekuatan para ahli di tingkat Yuanwu. Memang hebat. Jangan bicara lagi. Kau akan mati. Kakak Lusin, jangan khawatir. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu menikahi Lu Linfei. Lu Linfei, bukankah kau selalu ingin menjadi kepala keluarga? Hari ini aku menantangmu di sini. Di pertemuan keluarga besok, kita berdua akan naik ke panggung hidup dan mati. Pemenangnya akan menjadi penerus kepala keluarga. Dan pecundang akan mati. Lu Linfei, penghinaan yang kau berikan padaku. Penghinaan terhadap ayahku dan kakakku. Penghinaan terhadap Lu Xinjie. Aku akan membersihkannya satu persatu. Bocah kecil. Beraninya kau berbicara tidak sopan kepada bangsawan keluarga Lu. Aku yakin aku akan membunuhmu sekarang. Apa aku tidak salah dengar tadi? Kau ingin menantangku di pertemuan keluarga? Baiklah, aku memberimu kesempatan ini. Di pertemuan keluarga besok, aku akan mematahkan tulangmu inci demi inci. Dan kemudian di depan matamu,
mengikuti Lu Xun. Dan setelah itu, aku akan menyiksamu sampai mati. Bahkan ayah dan kakakmu yang tidak berguna, akan ikut pergi bersamamu. Kau tidak akan berhasil. Jadi besok kau akan melihat, pemimpin keluarga muda ini. Apakah kau bisa melakukannya? Aku, Lu Linfei, akhirnya akan berdiri di puncak, mengawasi 3.000 dunia, menjadi kaisar yang tertinggi dan tak terkalahkan. Lu Xinjie, Xiaoming, berhenti saja. Bakat Lu Linfei sangat langka dalam ribuan tahun. Bahkan kakekmu menganggapnya sebagai masa depan keluarga Lu. Kita tidak bisa mengalahkannya. Besok aku akan menghancurkan masa depan keluarga Lu ini. Lalu aku ingin melihatnya. Besok aku akan menghancurkan masa depan keluarga Lu. Apa yang bisa mereka lakukan? Petir 9 warna memungkinkan aku untuk bertarung melampaui level ini. Tetapi ramuan-ramuan ini hanya memungkinkan aku mencapai tingkat kekuatan spiritual 4. Kemampuan kultivasi Lu Linfei telah mencapai tingkat 6. Untuk mengalahkannya, aku perlu mencapai tingkat 5 untuk memastikan kemenangan. Tapi tidak ada jalan lain sekarang. Kecuali... Siapa itu? Xiaoming. Itu aku, kakak Lu Xun. Bagaimana kau datang? Xiaoming. Aku datang untuk berterima kasih padamu. Hari ini berkatmu. Kalau tidak, aku akan menjadi seperti itu. Kakak Lu Xun. Kau lupa. Dulu kau yang melindungiku. Sekarang giliranku melindungimu. Kakak Lu Xun. Besok, aku akan dikirim terbang oleh Lulin. Orang itu telah merusaknya. Lebih baik, biarkan keindahan ini tinggal di antara kita berdua saja. Saat yang tepat telah tiba. Aku nyatakan, keluarga Lu sekarang resmi dimulai. Semua anak-anak Lu dapat naik ke panggung dan menantang. Dan pemenang akhirnya akan mewarisi posisi kepala keluarga Lu. Tidak pernah terpikirkan bahwa keluarga Lu akan begitu megah. Tidak hanya keluarga-keluarga terkemuka di kota Qingzhou yang hadir. Bahkan 10 gerbang besar di Zhongzhou juga mengirim orang untuk menyaksikan. Semua berkat bantuan saudara Linfei. Kebanggaan keluarga Lu. Sekarang, siapa yang tidak tahu? Kata-katamu tidak salah. Tidak seperti beberapa orang yang imut. Hanya berani menantang saudara Linfei dengan sombong. Bahkan tidak ada satupun orang yang datang hari ini. Kata-kata yang diucapkan oleh sampah juga bisa dipercaya. Kemarin hanya gairah sesaat. Di depan si manis. Hanya berusaha menonjol. Aku berkata kepada Lu Xun, apakah kau sudah siap menjadi istri kedua aku? Dengan adanya saudara Linfei, siapa yang berani bersaing untuk posisi kepala keluarga? Benar, Tuan Muda Linfei pasti akan memimpin keluarga Lu kita menuju puncak. Sang pewaris muda adalah naga sejati keluarga Lu kita. Aku, Lu Jie, dengan sukarela menyerah pada tantangan keluarga. Mohon pewaris muda untuk mewarisi posisi besar keluarga Lu kita. Lin Er, karena ini adalah keinginan semua orang, maka ambillah posisi ini. Perintah pertama dari kepala keluarga. Mulai hari ini, Lu Xun akan melatih kepala keluarga dalam memperkuat diri. Membantu kepala keluarga mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Aku tidak mau. Akung kecil. Belum saatnya kau menolak. Pergilah menyambut tuanmu. Pedang ini bernama Chang Yun. Sebuah senjata dewa berusia ribuan tahun. Pernah membantu leluhur keluarga Lu membangun keluarga Lu. Namun kemudian, di tangan setiap kepala keluarga Lu, terdiam selama ribuan tahun. Menjadi pedang mati. Semoga kau bisa membangunkannya, mengembalikan kejayaannya. Lu Linfei, aku sudah bilang, posisi kepala keluarga ini, kau tidak bisa mendudukinya. Xiaoming, kemarin bukankah aku menyuruhmu pergi? Mengapa kau kembali lagi? Aku tidak datang. Bagaimana kita bisa membalas penghinaannya terhadap kita? Dibalas dengan 100 kali lipat.
Hanya dengan dirimu. Kau juga tidak melihat dirimu sendiri. Lihatlah dirimu sendiri. Jika aku tidak salah ingat, kemarin saat kau berlagak sombong, tingkat kultivasiku hanya mencapai 3 tingkat Lingwu. Hanya tingkat kultivasi seperti ini. Di depan saudara Lin Fei, tidak ada artinya. Menurutku, lebih baik menjadi kepala keluarga dari 4 keluarga besar ini. Di hadapan 10 gerbang besar, minta maaf kepada saudara Lin Fei dengan membungkuk. Mungkin saudara Lin Fei akan menjadi kepala keluarga hari ini. Jika suasana hati baik, bisa dipertimbangkan. Biarkan kau lepas begitu saja. Xiao Ming, lebih baik pergi cepat. Kau tidak bisa melawan mereka. Xiao Ming, paman ketiga benar. Aku tidak ingin kau kehilangan nyawamu karena aku. Ayah, kakak Lu Xin. Kalian tenang saja. Aku tidak akan kalah. Lu Lin Fei, aku sudah mengatakannya kemarin. Pertemuan keluarga hari ini. Pertarungan hidup dan mati antara kita. Pemenang akan menjadi kepala keluarga. Pecundang akan mati. Kita hanya punya satu jalan. Beranikah kau menerima tantangan? Aku harus mengakui bahwa kau sangat berani. Namun hanya dengan kekuatanmu. Kau berani menantangku juga. Kakak. Ini adalah pil ledakan energi. Setelah dikonsumsi, dapat mencapai dalam waktu singkat. Mencapai tingkat Lingwu 4. Kau akan menggantikan posisi kepala keluarga ini. Main-main dengan dia dengan baik. Akung kecil. Dalam hidup ini, kau mengganggu orang yang salah. Di kehidupan berikutnya, ingatlah untuk dilahirkan dengan baik. Kalimat ini, aku akan mengembalikannya padamu tanpa perubahan. Bertarung melawan lawan yang lebih kuat. Xiao Ming menang. Dia sama sekali bukan tingkat 3 Lingwu. Ingin menghancurkan Lu Jie yang telah mengonsumsi pil ledakan energi. Kultivasinya setidaknya mencapai tingkat 5 Lingwu. Tidak mungkin. Kultivasi si kecil ini kemarin hanya tingkat 3 Lingwu. Tidak mungkin. Kakak, selamatkan aku. Akung kecil. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Lepaskan adikku. Kalau tidak, Lu Lin Fei, aku juga memberimu satu kesempatan. Segera minta maaf kepada ayahku, kakak, dan minta maaf kepada kakak perempuan Lu Xin. Akui kesalahan yang kau lakukan kepada mereka. Tukar nyawamu dengan nyawanya. Bagaimana? Akung kecil. Kau berpikir terlalu indah. Tolong selamatkan aku. Lu Ming. Aku mengakui bahwa kau hari ini benar-benar di luar dugaanku. Tapi kau tidak akan berpikir kau bisa mengalahkan akung kecil ini. Kebanggaan langit ini akan membiarkanmu mengendalikannya. Kakak, diam. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan akung kecil ini. Apa gunanya kau bagiku? Aku nyatakan, mulai sekarang, Lu Jie diusir dari keluarga Lu. Terlihat, kau telah ditinggalkan. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Drama panggilan menyebabkan penghinaan. Apa yang ingin kau lakukan? Aku berkata padamu, aku adalah putra kedua keluarga Lu. Aku sudah mengatakannya. Apapun yang dilakukan terhadap aku dan keluarga aku. Pertunjukan drama singkat menyebabkan penghinaan. Yang menyebabkan penghinaan. Xiao Ming menang. Hanya tingkat Lingwu 3 kali lipat. Dia bahkan membunuh tingkat 4 kali lipat. Lu Lin Fei, apakah kau berani datang ke sini? Lu Ming, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau hanya membunuh sampah? Apakah kau berhak untuk melawan aku? Tuan rumah terakhir, aku akan memberimu kesempatan hidup sekali. Berlututlah dan minta ampun padaku. Aku bisa hanya merusak kultivasi kau. Lu Lin Fei, hari ini, meskipun kau berlutut, kau juga tidak akan berakhir dengan baik. Mencari kematian. Dia gila. Dia berani melawan. Kepala Lin Fei berkelahi satu sama lain. Berbeda dengan kepala keluarga Lin Fei. 3 tingkat penuh. Bagaimana dia berani? Bagaimana pendapat kau? Tidak ada tulang yang tersisa. Akung kecil. Kau. Bagaimana mungkin ini? Ini. Kultivasiku di tingkat Lingwu hanya 3 kali lipat. Ini benar-benar mengusir tuan rumah Lu Lin Fei.
Orang biasa berlatih hingga mencapai tingkat 5 dari alam roh. Apakah kau juga ingin mengatakan, aku hanya di tingkat Lingwu 3 kali lipat? Bagaimana bisa? Siapa yang bilang padamu? Aku hanya di tingkat Lingwu 3 kali lipat. Orang biasa membutuhkan setidaknya 2 tahun untuk mencapai tingkat Lingwu 5 kali lipat. Bagaimana mungkin ini? Dia hanya seorang yang lucu. Dengan alasan apa dalam waktu sebulan bisa mencapai tingkat kultivasi seperti ini? Ini, orang biasa berlatih hingga mencapai tingkat 5 Lingwu. Setidaknya butuh 2 tahun waktu. Tapi Xiaoming terbangun dengan meridian spiritual. Hanya dalam waktu sebulan. Kecepatan seperti ini. Benar-benar luar biasa. Tingkat 5 Lingwu. Kalahkan 6 Raja Alam Lingwu. Xiaoming sekali lagi bertarung melawan yang lebih kuat. Tidak bisa tidak mengatakan. Kau benar-benar berulang kali hari ini. Di luar dugaanku. Tapi kau tahu. Tingkat 5 Lingwu. Penghalang antara 6 level. Mengapa disebut sebagai jurang tak terlampaui? Karena jurang ini, bahkan bagi jenius terhebat pun, tidak mungkin melawan lawan yang lebih kuat, dan kau tidak mungkin melawan takdir. Pukulan 8 kutub. Ini adalah teknik bela diri kelas tinggi tingkat Xuan. Xiaoming, cepat bersembunyi. Bukan hanya kau yang bisa menggunakan teknik bela diri tingkat tinggi. Tingkat pertama jurus petir 9 langit. Petir menakjubkan menyingsing. Kau tetaplah yang imut. Di hadapan Lin Fei, yang merupakan seorang jenius langit seperti ini, kau hanya akan menderita kekalahan. Tidak benar. Luming hanya berlatih selama 1 bulan. Bagaimana bisa dia memiliki teknik bela diri? Ataukah dia memiliki hukum petir? Lin Fei memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah dia bergabung dengan sekte, kita bisa melaporkannya kepada kepala sek. Namun, teknik bela diri hukum petir ini, hukum petir paling rendah. Semuanya adalah kelas tinggi tingkat Tian. Bagaimana Luming dari keluarga Lu bisa memiliki ini? Hanya menggunakan metode yang tidak konvensional. Hanya terlihat serupa. Lin Er, kau benar-benar merusak dantianku. Kau yang imut ini. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkanku? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa saudara Fei kalah dari yang imut ini? Kau yang imut ini. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan aku? Suka memanggil orang dengan panggilan yang lucu. Rang Ni Chang Chang Yi Xia. Rasanya dipanggil dengan panggilan yang lucu seumur hidup. Apakah kau pikir ini sudah selesai? Agar tidak kalah dariku. Dengan efek samping yang besar. Berani menelan pil energi terbaik. Inilah penampilanmu yang disebut sebagai jenius. Jangan menghina kebanggaan langit, berikan nyawamu. Tingkat kekuatan spiritual 7 kali lipat. Apa? Ini. Jadi kau tidak bisa menghina kebanggaan langit. Kau. Jadi kau tidak bisa menang. Kau berani menyerangku. Jadi kau memanggilku sampah. Apa? Kebanggaan keluarga Lu benar-benar kalah. Apa? Lu Lin Fei. Untuk perlakuanmu terhadapku. Penghinaan yang diberikan kepada keluargaku. Zifu Dai Jiaba. Berhenti, anak durhaka. Lu Lin Fei si Yun Lan Zong Kan Zong Deren. Kau tidak boleh menyakiti dia. Lu Lin Fei ini ternyata diinginkan oleh Yun Lan Zong Yusing Kule. Ini adalah kesempatan besar sekali. Tapi dantian Lu Lin Fei sudah hancur, bukan? Merekonstruksi dantian. Diperlukan menggunakan ilmu rahasia. Yun Lan Zong rela membayar harga yang begitu besar. 1 ilmu rahasia. Drama pendek haha. Setelah 100 tahun, mungkin bisa menjadi kaisar besar. Drama pendek haha. Jagoan terhebat yang menguasai 8 wilayah. Jika kau tidak mau, tidak sia-sia menjadi jagoan keluarga Lu. Haha, menangkapnya. Ternyata Yun Lan Zong tertarik padanya. Kebangkitan keluarga Lu sudah di depan mata. Akung, kau melihatnya. Meskipun kau menggunakan jalan yang salah, kau menang melawan aku. Itu tidak akan mengubah hubungan kita. Seperti perbedaan antara langit dan bumi. Jagoan tetaplah jagoan. Semut tetaplah semut. Sesepuh dari Yun Lan Zong. Lu Lin Fei telah menghina ayahku berkali-kali. Kakak kandung. Hari ini aku pasti akan menghukumnya. Untuk membalas dendam mereka. Jika ada kesalahan, aku akan segera meminta maaf kepada Yun Lan Zong. Nona, ini adalah Landi Lin Fei.
Tidak seperti yang diceritakan. Tampaknya begitu luar biasa dan berbakat. Tapi yang menarik adalah si Lu Ming. Berani bertarung dan berani berjuang. Bahkan bisa menang melawan 2 tingkat di atasnya. Terlihat agak jahat. Sudah beberapa hari. Sampai-sampai aku tidak bisa berjalan. Ya, memang jahat. Haha, drama pendek. Apa yang kau katakan, Nona? Tidak ada apa-apa. Haha, drama pendek. Malu mati. Di siang hari yang cerah, aku bahkan teringat hal-hal seperti itu dengan dia. Haha, cepat. Haha, aturan. Tidak terduga begitu ajaibnya. Aku hanya bersatu dengannya sekali. Batas kemampuan bela diri aku telah terlewati. Aku pasti akan mencarinya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Apakah kau melihatnya? Sesepuh dari Yunlan Sek telah menyetujuinya. Pergi saja, Akung kecil. Ajaran yang aku sampaikan adalah ajaran dari perguruan awan kabut aku. Perintah langsung dari kepala tertinggi. Tidak akan membiarkanmu mencemarkan. Jika begitu, maka kau akan mati bersamanya. Mencari mati. Ayah, 3 hari kemudian, aku akan membawanya kembali ke gerbang sekte untuk melaporkan. Tidak ada waktu untuk bermain dengannya. Aku akan membawanya pulang ke keluarga untuk penyembuhan. Tuan Lu, aku mengambil keputusan sendiri. Kau tidak akan marah kan? Cucuku, dapat mendapatkan perhatian dari Tuan Rumah Su. Ayahku sangat senang, bahkan tidak sabar. Tunggu sampai Lin masuk ke kuil awan kabut. Tuan Rumah Su juga harus merawatnya. Biarkan dia tinggal. Jika kau mencari kematian, maka biarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Lu Ming, anak tunggal keluarga Lu. Kalah karena meremehkanmu. Aku berada di tingkat kekuatan spiritual 7. Menguasai teknik bela diri tertinggi di tingkat misterius. Kau tidak akan memiliki keberuntungan lagi. Bisa selamat dari tanganku. Maka mari kita coba. Akung kecil. Tuan Muda Su adalah yang terbaik di pintu luar kuil awan kabut. Kultivasinya sangat dalam dan tak terduga. Kau sudah mati. Kau mendengarnya? Kau hanya seekor semut. Bagaimana mungkin kau mengguncang langit biru? Bahkan dengan 1 pukulan dari aku, hanya memiliki 30% kekuatan. Kau sendirian. Bagaimana mungkin kau bisa melawan kami yang luar biasa? Baru saja dihancurkan. Itu adalah apa yang kalian sebut sebagai Tian Jiao. Kau. Ini tidak mungkin. Pukulan menghilang awan tingkat 2. Menginjak langit. Apa yang terjadi? Pintu luar Lan Yun Lan Zong. Su Tianyi, Hu Reng Fes, was defeated. Bertarung dengan 2 tingkat lebih tinggi. Miss. Apakah dia benar-benar seorang iblis? Raksasa. Lebih tepatnya, pemuda jenius dari keluarga Lu ini bukanlah Lu Linfei. Tampaknya Penatua Chen juga menyadarinya. Memang, dibandingkan dengan Lu Linfei, anak ini memang lebih berpengalaman seperti seorang jenius seharusnya. Kau berani melukai aku? Aku akan membunuhmu, lalu apa? Kau masih berani menghina aku? Aku akan menghancurkanmu. Ini adalah pedang utama terlarang dari Yun Lan Zong. Berasal dari makam pedang neraka 500 tahun yang lalu. Pedang neraka. Bagaimana dia berani? Setiap kali muncul, harus membunuh puluhan ribu orang. Dan kau, justru kau adalah yang terakhir. Juga berani menghadapi pedang neraka yang ganas. Xiaoming. Kembalikan nyawa adikku. Aku bunuh kau. Kakak, seperti kau yang tidak berguna seperti ini, juga berani menantangku. Using forbidden techniques. Tidak takut menimbulkan kemarahan publik kah? Kemarahan publik? Dunia yang menghormati kekuatan. Tanyakan pada mereka siapa yang berani. Kita belum selesai bertarung. Kenapa terburu-buru seperti ini? Xiaoming, pedang ayah itu. Akung kecil, lepaskan pedang kepala keluarga kami. Itu milikku. Barang yang diakui oleh tuannya. Kau bisa mengambilnya. Fei, ambillah. Ini tidak mungkin. Kau jelas-jelas sudah dibunuh oleh pedang neraka milikku. Dibunuh oleh kekuatan jahat. Pedangmu memang sangat kuat. Tapi maaf, kau malah bertemu denganku. Hukum petir khusus untuk mengalahkan kejahatan. Kau pasti tahu.
Dan pedang ini, jika tebakanku tidak salah, diciptakan saat hukum petir diciptakan. Telah menunjukkan kekuatan tak terkalahkan sejak ribuan tahun yang lalu. Telah terdiam selama ribuan tahun. Hanya menyalahkan keluargamu, keluarga lu. Selama ribuan tahun, tidak pernah ada yang bisa menguasai hukum petir. Nona, menurut rumor, sebulan yang lalu, itu adalah Lu Linfei yang menyebabkan kejadian itu. Fenomena petir Dewa 9 Warna. Sekarang terlihat, yang menyebabkan fenomena, lebih mirip dengan Lu Ming. Apakah kekuatan ajaib di dalam tubuhnya berasal dari dewa yang dapat menghancurkan dunia? Siapa sebenarnya kau, Lu Ming? Kau, yang hanya seorang yang imut, juga pantas. Aku bisa membunuhmu sekali, dan pasti bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bahkan Tuan Su pun kalah. Apa sebenarnya yang terjadi dengan keluarga Lu? Aku Su Tianyi. Tingkat kekuatan spiritual 7. Peringkat pertama di pintu gerbang luar Yulan Sek. Kebanggaan keluarga Su. Bagaimana mungkin aku kalah darimu? Kau orang. Satu persatu menganggap diri mereka jenius. Tetapi perbuatan mereka, semuanya adalah tindakan yang tidak bisa diterima. Kedepannya, jika ada orang yang tidak menghormati keluargaku lagi, aku Lu Ming, membunuh seseorang. Tapi jangan khawatir. Hari ini, aku berada di hadapan senior di Yung Lanzong. Aku telah menjanjikan, hanya akan menghukum Lu Linfei. Tidak akan membunuhmu. Tapi jika ada kesempatan lain, mungkin kau tidak akan selamat dari pedangku. Lu Linfei, hari ini, takdirmu adalah tidak bisa melarikan diri. Aku adalah murid terpilih dari kepala tua besar Yung Lanzong. Dan melukai anakku lagi. Begitu imut, tidak akan kubiarkan kau lepas begitu saja. Berhenti. Santa. Telah bertemu dengan Santa. Siapa yang memberimu keberanian ini? Berani menyentuhnya. Apa maksudmu, Putri Suci? Apakah kau seorang Putri Suci? Melihat bahwa Lu Ming telah menghancurkan Lu Linfei, mengalahkan Tianxin membuatnya tidak senang. Harus menanganinya sendiri. Ini adalah kesalahan tua yang tidak memikirkannya dengan baik. Anak durhaka seperti ini, seharusnya ditangani oleh Santa sendiri. Katakan lagi, Santa, ayahku bermaksud, Lu Ming melakukan pemberontakan, menghina Yunan Zongku, seharusnya ditangani oleh Santa sendiri. Katakan lagi, aku, Ding, Arang, Sikat, Huhaha. Santa, apa maksudmu dengan ini? Meskipun keluarga Su kami adalah anggota luar Yunan Zongku, tapi kami bukanlah orang yang lemah. Terlebih lagi, dalam jangka pendek. Huhaha, drama pendek. Kami adalah orang kepercayaan dari kepala tua besar. Huhaha, drama pendek. Jika Santa melakukan hal ini, mungkin dia harus memberi penjelasan kepada kami. Sedikit berani. Berani sekali. Hanya seorang tetua luar gerbang. Seperti semut. Berani menuntut penjelasan dari Santa. Kau hanya seorang pengurus pintu luar yang rendah. Kau tidak memenuhi syarat untuk meminta petunjuk dari Santa perawan ini. Tapi tidak ada salahnya aku memberitahumu. Lu Ming telah mendapatkan perhatian dari pemimpin puncak suci utama kami. Dan dia berminat untuk menerima dia sebagai murid. Begitu katanya. Tidak tahu apakah kau puas. Setelah Lu Linfei mendapatkan perhatian dari Sekte Awan Mendung, Lu Ming ini juga dihargai oleh Sekte Yunlan. Dan itu masih Sekte Yunlan. Puncak suci utama yang paling kuat. Apakah dia akan naik ke langit dalam satu langkah? Menurut pendapatku, langkah ini dari Sekte Awan Mendung. Terletak pada pedang awan biru dari keluarga Lu. Haha. Drama singkat haha. Perencanaan. Anak ini hanya PKW menggunakan kekuatan jahat. Tidak ada bakat yang berarti. Bagaimana mungkin Santa Perawan tertarik padanya? Ternyata itu karena pedang dewa ini. Hanya saja, Santa Perawan, apakah kau yakin ingin mengorbankan semuanya demi pedang ini? Melawan tetua besar. Aku memberimu 3 napas waktu. Tolong pergi sekarang juga. Bocah, hari ini nasibmu beruntung. Luangkan hidupmu. Memberi hormat kepada Santa wanita. Jika kita bertemu lagi di masa depan, kita tidak akan beruntung seperti ini. Lu Ming, ingatlah, hutang darah hari ini. Aku akan membayar balas 1000 kali, bahkan 100 kali lipat di masa depan.
Apakah kau baik-baik saja? Aku melumpuhkan Lulin Fei dan melukai Su Tianyi. Mengapa Dewi Seng dari Kuil Yunlan masih membantu seperti ini? Apakah dia benar-benar datang untuk pedang langit biru? Tapi mengapa aku tidak merasakannya sama sekali? Niat jahatnya. Tunggu sebentar. Mata ini, aroma ini. Sangat akrab, sepertinya pernah bertemu di suatu tempat. Apakah mungkin? Pengemis. Jangan melihat dengan tidak sopan lagi. Aku menggali bola matamu. Permisi. Terima kasih atas pertolongan Santa Wanita. Nona, mengapa anak ini sangat tidak sopan? Apakah dia benar-benar berpikir kita tertarik pada pedangnya yang rusak? Kau banyak bicara hari ini.